Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Sintabela, NIM 1830602172. Di sini saya akan memenuhi tugas konferensi ayat ekonomi yang telah diberikan oleh Ibu Hilda SEMSI. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan ayat Al-Quran tentang penciptaan hidup manusia sesuai Al-Quran. Jelaskan menurut syariah dan contohnya dalam sehari-hari. Ayat Al-Quran tentang penciptaan manusia terdapat pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu jinna wa insya illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Pada dasarnya, Islam memandang manusia dan kemanusiaan secara positif. Menurut Islam, manusia berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebaik-baik bentuk. Di samping itu, manusia dibekali ilmu dan akal serta kemauan. Dengan demikian, dia punya kapasitas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maka dari itu, semua ciptaan Allah di langit dan di bumi adalah untuk manusia. Setelah Allah menciptakan manusia, pertama dari tanah, selanjutnya dia menciptakan manusia setelah Adam, yaitu dari saripati tanah, lalu berubah menjadi air mani yang disimpan di rahim, lalu air mani berubah menjadi segumpal darah, terus menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, dan akhirnya Allah menjadikan sebagai makhluk. Dalam Al-Quran telah ditegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan penciptaan manusia bukan hanya bekerja, makan, minum, dan tidur, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengurus bumi dan seisinya, atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan seisinya, terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, untuk mengemban amanah. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi pemerintah tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita melakukan sholat 5 waktu atau beribadah. Soal kedua, yaitu jelaskan ayat Al-Quran tentang akuntansi dalam Islam dan penjabarannya serta contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayatum bidaini illa ajalim musyama faktubu wal yatuba bainakum katibun bil adli wala yaba katibun ay yaktuba kama alamahu lahu fal yaktuba wal yumlil lillazi alaihil haq wal yataqillaha rabbahu wala yabhas minhu syai'a fa in kana allazi alaihi haqqu syafiha aw daifan aw la yastati'u ayyumilahu wal falyumlil waliyuhu bil adli wastashihidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'ataini mimma tarda'una Binasyi syuhadai antadila ihdahuma fatuzakira ihdahumal ukra walaya basyi syuhada'u Iza madu'u wala tas'amu antaktubuhu syagiran au kabiran ila ajali zalikum asyadatu indallahi wa aqwamu lishi syahadati wa atna ala tardabu ila antakuna tijaratan hadiratan tu'dirunnaha bainakum falaysa alaikum junahum ala ta'tubuha wa ashihidu iza tabayatum wala yudara katibu wala syahid wa in taf'alu fa inahu fasukum baikum wa taqulla wa yu'alimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menulisnya, sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengikmlakkan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau keadaannya, dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikan dengan 2 orang saksi dari orang-orang laki-laki atau di antaramu. Jika 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika orang lupa maka seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan atau memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu untuk membayarnya. Yang demikian itu lebih adil dari sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak atau menimbulkan keraguanmu. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya sesuatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan konsep muamalah dalam Islam. Salah satunya surat Al-Baqarah ayat 282. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah: yang pertama, identifikasi transaksi adalah proses awal akuntansi, yaitu mengidentifikasi suatu transaksi masuk kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang kedua, mencatat transaksi adalah dalam akuntansi makna mencatat semua transaksi yang bernilai ekonomi. Yang ketiga, periode atau waktu akuntansi. Semua transaksi harus jelas tanggal transaksinya setiap. Selain itu ada periode laporan keuangan, yaitu per 31 Desember setiap tahunnya. Dan yang keempat, karakteristik akuntansi ini yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Yang kelima itu saksi. Konsep saksi dapat dianalogikan dengan bukti transaksi yang valid. Adapun kelebihan dari akuntansi syariah yaitu sistem bagi hasil, karena dalam akuntansi syariah tidak ada sistem bunga namun menggunakan sistem bagi hasil. Yang kedua, menggunakan prinsip jual beli murabaha. Yang ketiga, terhindar dari riba. Yang keempat, memiliki unsur tegang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tetapi juga terdapat pada unsur zakat dan menjadi salah satu kelebihannya. Yang keempat, landasan hukum dan Tuhan sesuai kaidah agama Islam. Yang kelima, landasan hukum dan Tuhan sesuai kaidah agama Islam. Karena dalam penerapan sistem akuntansi syariah berarti memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar dan memiliki etika bisnis yang lebih baik. Contoh dari akuntansi syariah yaitu perbankan syariah dan lembaga keuangan yang telah menggunakan akuntansi syariah dan perusahaan yang memiliki sistem syariah. Selanjutnya, soal ketiga, jelaskan ayat Al-Quran tentang zakat. Apa pengertian zakat? Zakat ada berapa jenis? Siapa yang berhak menjadi pemberi zakat dan penerima zakat? Jelaskan dan contohkan. Baiklah, zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Terdapat 2 macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan kaidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uzmin amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha washolli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu syami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu atau menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103. Ada beberapa jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 3, liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok.
Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan halnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilihan harta, sudah berlalu selama 12 Komariah atau tahun Hijriah. Di dalam agama Islam, orang yang memberi zakat disebut muzaki, dan orang yang berhak menerima zakat adalah 8 asnaf yang termasuk dalam mustahik. 8 asnaf yaitu: yang pertama, fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya. Yang ketiga, amil, mereka yang mengumpulkan dana dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, muamalat, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat. Yang kelima, raqib, yaitu budak atau hamba syahada yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, ghorimin, yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, itu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Kedelapan, ibnu sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari zakat fitrah yaitu berupa beras, biji-bijian, gandum, kurma, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh zakat mal yaitu berupa emas, perak, logam, uang, dan sebagainya. Selanjutnya soal yang keempat, jelaskan ayat Al-Quran tentang etika berdagang yang tidak menggunakan hal yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah yaitu riba dan sebagainya. Berikan contohnya. Baiklah, jawab langsung saja. Ayat Al-Quran tentang etika berdagang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 10-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Surat Asy-Syams ayat 10-11. Etika berdagang yang tidak menggunakan hal yang tidak diperbolehkan dalam bermuamalah yaitu riba, mengurangi takaran dan tipuan, menimbun, goror, dan judi, dan korupsi. Karena dalam bermuamalah dalam perspektif Islam menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Contohnya, jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan usaha lainnya. Soal yang kelima atau soal terakhir yaitu jelaskan ayat Al-Quran tentang penggunaan hijab menutup aurat dan contohnya. Jawab. Ayat Al-Quran tentang penggunaan jilbab terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihim min jalabibihin zalika adna ayyurabna fala yuzain fakanallahu ghafurar rahim. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesuai kandungan surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk menutup aurat dengan jilbab untuk melindungi hambanya. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan keselamatan diri para wanita saat beraktivitas. Contohnya,
Jilbab bisa membuat kita menjadi lebih nyaman, percaya diri, dan juga mencegah dari paparan sinar matahari, mencegah terjadinya kanker kulit, menjaga kesehatan rambut, dan berusaha berperilaku lebih baik lagi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.